Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa tak lupa kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Allah masih memilih kita di antara hamba-hamba Allah yang lain. Kita langkahkan kaki, ayunkan tangan dari rumah-rumah kita menuju masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan hal tersebut dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi asbab diampunkannya segala dosa-dosa kita. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang senantiasa dicintai oleh Nabi Muhammad dan nanti bersama Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pekan, setiap Jumat kita diingatkan oleh khatib, ittaqullah. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam masjid ini termasuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, istiqamah menjalankan ibadah kepadanya, dan akhirnya
Kita memohon mudah-mudahan di ujung akhir hayat kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah sampaikan umur kita masuk di dalam bulan Muharram 1445 Hijriah. Artinya Allah beri kita kesempatan untuk masih banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keutamaan-keutamaan bulan Muharram yang dijelaskan oleh para ustadz dan guru-guru kita. Paling tidak, yang pertama, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bulan daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 3 bulan yang berdempetan dan 1 bulan yang agak berjauhan. Yang pertama, bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Zulqa'dah. Yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Apa keutamaan bulan yang dimuliakan oleh Allah? Salah satu keutamaannya adalah di saat kita melakukan amal-amal ibadah pada saat di bulan Muharram atau di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu keutamaannya Allah melipat gandakan setiap amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan tersebut. Tetapi kita juga harus berhati-hati, bukan hanya saja pahala yang dilipat gandakan oleh Allah di saat kita beribadah, tetapi di saat kita berbuat maksiat pun dosa kita juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi peringatan buat kita semua bahwa jangan sampai kita sengaja melakukan maksiat kepada Allah. Yang kedua, apa keutamaan bulan Muharram? Yang kedua yaitu banyak di antara kita yang beranggapan bahwa bulan Muharram atau bulan Surah adalah bulan yang sial. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita seorang muslim, kita seorang mukmin meyakini bahwa ada satu bulan yang sial di sisi Allah. Tidak ada ajaran di dalam Islam yang menjelaskan bahwa ada hari sial, ada bulan sial. Itu tidak ada. Di dalam Islam tidak ada yang namanya hari dan bulan sial. Selagi hari-hari itu, bulan-bulan itu kita isi dengan amal kebaikan kepada Allah, maka bulan-bulan tersebut, hari-hari tersebut adalah hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meyakini bahwa ada satu bulan, bahwa ada satu hari yang kita namai dengan hari yang sial, bulan yang sial, maka apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meyakini bahwa ada satu hari, bulan hari yang sial, maka itu adalah tanda salah satu kemusyrikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, salah satu keutamaan bulan Muharram yaitu mengajarkan kepada kita semua bahwa hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, umur kita pun bertambah, tetapi sejatinya usia kita, jatah usia kita akan berkurang. Ini memberikan isyarat kepada kita semua bahwa suatu saat nanti kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini mungkin begitu banyak telinga kita mendengar kabar-kabar
teman kita meninggal dunia, sahabat kita meninggal dunia, tetangga, orang terdekat kita yang meninggal dunia dipanggil oleh Allah, maka yakinlah suatu saat nanti akan tiba, telinga orang lain pun akan mendengar kabar tentang kematian kita. Maka apa persiapan kita untuk nanti akan dipanggil oleh Allah? Aksayun nas, orang yang pandai, bukanlah orang yang IPK-nya besar, bukan juga orang yang paling kaya di dunia ini, bukan juga orang yang pintar manajemen, tetapi orang yang pintar, orang yang cerdas. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang pintar adalah orang yang setiap hari dia mengingat kematian. Wa ahsanuhum isti'dadan qabla al-maut, dan dia mempersiapkan hidup setelah kematian. Wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mengapa dia mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri sebelum kematian untuk hidup nanti setelah kematian, karena dia percaya bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hidup yang sesungguhnya adalah akhirat yang selama-lamanya. Kaya di dunia adalah kaya yang sementara, miskin di dunia miskin yang sementara, sesangsara di dunia adalah sengsara yang sementara. Tetapi nanti di saat kita akan di akhirat, kalau kita miskin maka akan miskin selama-lamanya, kalau kita kaya maka akan kaya selama-lamanya, kalau kita akan disiksa selama-lamanya. Sebaliknya, kalau kita akan bahagia maka bahagia selama-lamanya di akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya saudaraku, apa persiapan kita nanti sebelum kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ada tips dan trik yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 amalan yang apabila kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala terus menerus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia sampai hari kiamat. Dikatakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'u anhu amalu." Apabila ada manusia dipanggil oleh Allah meninggal dunia, maka terputus segala amal ibadahnya. Tak bisa lagi ia salat, tak bisa lagi ia ibadah, zakat, puasa ataupun haji. Terputus amal ibadahnya. Illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, sedekahtin jariyah. Alangkah beruntungnya apabila di antara kita yang diberikan nikmat oleh Allah harta, dan dia gunakan harta itu untuk beribadah kepada Allah. Dia menjadi donatur sebuah masjid, dia buat pondok pesantren, dia buat harta itu menjadi jalan. Maka siapapun yang beribadah di masjid, siapapun yang bersekolah di sekolahnya, siapapun yang berjalan di lewat jalannya, maka akan mengalir pahalanya sampai kepada orang yang membuat tersebut, hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yang kedua, amal yang tiada putusnya, yaitu ilmu bermanfaat. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin membuat kita takwa kepada Allah, yang semakin membuat kita takut kepada Allah, dan yang semakin membuat kita rajin beribadah kepada Allah. Maka hadirin, siapapun yang memiliki ilmu agama, ilmu apapun yang membuat orang bermanfaat, maka sebarkanlah kepada orang. Man dalla ala khairin
falahu mislu ajrin fa'ili. Barang siapa yang mengajak suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang dia ajak melakukan pahala tersebut. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan pelit-pelit dengan ilmu. Saya yakin kepada guru-guru saya, para habaib, para ulama yang mengajarkan kepada kita semua, di saat kita beribadah, maka pahalanya akan terus menerus mengalir kepada guru-guru kita. Dan yang terakhir, amalan yang terus menerus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia, yaitu doa anak yang soleh dan soleha. Alangkah beruntungnya bagi orang tua yang memiliki anak yang soleh soleha, anak yang tak lupa dengan solat, tak lupa dia ibadah, dan tak lupa ia mendoakan kedua orang tuanya. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dia menangis di hadapan Allah agar dosa-dosa orang tuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan suatu keutamaan daripada Allah untuk melihat keadaan hamba-hamba Allah di dalam kubur. Suatu ketika ada seorang mayit yang disiksa oleh malaikat tiap hari, dicambuk, disiksa oleh malaikat tiap hari. Namun pada hari itu siksaan malaikat berhenti. Bertanya, seorang mayit bertanya kepada malaikat, "Ya malaikah, lima takifu min darbika?" Wahai malaikat, mengapa engkau berhenti menyiksaku? Mengapa engkau berhenti mencambukku? Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladak astaghfirulak. Doa anak yang soleh, doa anak yang soleh bisa membuat siksaanmu akan berhenti. Siksaanmu akan berhenti di dalam kubur. Bagaimana aku bisa menyiksamu, kata malaikat, sedangkan anak-anakmu sedang beristighfar kepada Allah agar dosa-dosamu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang pertanyaannya, apakah kita semua sudah memiliki anak yang soleh soleha? Pulang daripada masjid ini, kita ke rumah masing-masing, lihat anak-anak kita, Pak. Dari anak pertama sampai anak yang terakhir, kita lihat kira-kira dari banyaknya anak kita, siapa yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai daripada banyaknya anak kita, 7, 10, 12 anak kita, tidak satu pun yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, malah berpotensi bisa memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dalik. Terakhir, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita semua seorang anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan keistiqomahan kepada Allah agar kita bisa beribadah terus menerus istiqamah kepadanya, dan mudah-mudahan di ujung akhir hayat kita nanti kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan nanti kita diberikan izin oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surga Firdaus bersama orang-orang yang kita cintai, ayah bunda kita, suami istri kita, anak cucu keturunan kita, dan yang paling penting bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكته وأيها المؤمنون بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضى الله عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافها المحمات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم بجاه أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.